Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 24 Juli 2023 dalam pekan biasa ke-16 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin dekat denganmu dan semakin mengenalmu. Pada saat ini kami mau datang merendahkan diri dan membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mau mencari kehendak-Mu yang kami tahu adalah yang terbaik bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan jauhkanlah kami dari segala gangguan yang mengalihkan konsentrasi kami. Bimbinglah agar kami dapat mengerti kebenaran dan sungguh mengalami kasih penyertaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai dengan 18. Waktu diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa Israel telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa Israel itu. Mereka berkata, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Mengapa telah kita biarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian Firaun memasang keretanya dan membawa serta rakyatnya. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang-orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang perkasa. Adapun orang Mesir dengan segala kuda dan kereta Firaun, dengan orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Maka mereka membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Maksudmu apa membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, tetaplah berdiri, dan perhatikanlah keselamatan dari Tuhan yang hari ini juga akan diberikannya kepada kalian. Sebab orang Mesir yang kalian lihat hari ini, tak akan kalian lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja." Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu
ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Tetapi sementara itu aku akan menegarkan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun serta seluruh pasukannya, kereta dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insyaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang-orang yang berkuda. Demikianlah sabda Tuhan. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan,
Inilah Injil suci menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah mengeraskan hati. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapa, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Sekali peristiwa, terjadilah banjir besar di sebuah perkampungan. Atas pemberitahuan pemerintah setempat, hampir seluruh orang di kampung tersebut melarikan diri ke gunung 1 hari sebelum banjir datang. Pada hari pertama banjir, pemerintah setempat mengirimkan mobil pemadam kebakaran untuk melakukan penyisiran di semua tempat kalau-kalau ada warganya yang terperangkap air di dalam rumahnya. Pada saat pencarian, ditemukanlah seorang bapa yang tinggal sendirian di dalam rumahnya. Singkat cerita, bapa tersebut menolak tawaran untuk diselamatkan dengan mobil pemadam kebakaran itu. Ia mengatakan bahwa ia sudah berdoa dan sedang menunggu Tuhan untuk datang menyelamatkannya. Setelah dibujuk beberapa kali oleh petugas dan masih juga menolak, mobil itu pun pergi. Di hari berikutnya, air sudah naik sampai setinggi dada orang dewasa. Pemerintah kemudian mengirimkan perahu karet. Hal yang sama terjadi saat perahu karet datang dan mengajak bapak tersebut untuk menyelamatkan diri. Ia berkata lagi bahwa ia masih berdoa dan menunggu Tuhan datang untuk menolongnya. Di hari berikutnya lagi, air naik hampir 3 meter dan menutupi lantai bawah rumah penduduk. Kali ini pemerintah mengirimkan helikopter. Namun bala bantuan masih juga ditolak oleh bapak tersebut. Pada akhirnya, air naik sampai menutupi atap rumah dan bapa itu pun mati tenggelam. Saat bapa tersebut bertemu dengan Tuhan, dengan marah ia protes kepada Tuhan, mengapa ia sudah terus berdoa tetapi ia tidak ditolong. Kemudian Tuhan menjawab, "Aku sudah memberikan pertolongan kepadamu melalui pemerintah daerah 1 hari sebelum banjir datang, tapi engkau tidak mau lari.
Aku mengirimkan mobil pemadam kebakaran, tetapi engkau juga menolaknya. Selanjutnya, aku mengirimkan perahu karet dan helikopter, namun masih juga kau tolak. Dan sekarang engkau mengatakan bahwa aku tidak menolongmu? Dalam bacaan Injil hari ini, para ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda kepada Yesus untuk membuktikan bahwa Ia adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Sebagai tanggapan atas permintaan mereka akan sebuah tanda, Yesus mengajarkan tanda Nabi Yunus. Kebanyakan dari kita pasti sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Yunus. Ia adalah nabi yang ditelan oleh seekor ikan besar dan tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam karena melarikan diri dari panggilan Allah. Setelah keluar dari perut ikan, Yunus bertobat dan akhirnya pergi ke Niniwe untuk membawa pesan Allah. Setelah mendengarkan pesan Allah tersebut, seluruh penduduk kota Niniwe pun bertobat. Yesus mengajarkan bahwa tanda Nabi Yunus ini adalah suatu gambaran samar-samar yang nantinya akan menjadi sempurna dengan tanda yang akan dinyatakan oleh Anak Manusia dengan kebangkitannya setelah 3 hari berada di dalam perut bumi sesudah kematiannya. Tanda ini akan menjadi tanda yang terbesar dan sempurna, serta menunjukkan kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Yesus kemudian juga membuat perbandingan lain, yaitu ratu dari selatan yang datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Raja Salomo yang menurut tradisi Yahudi adalah lambang orang yang bijaksana, juga adalah gambaran samar-samar dari Anak Manusia yang akan datang kemudian. Sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus adalah Sang kebijaksanaan itu sendiri yang dinanti-nantikan oleh Raja Salomo. Dalam bacaan hari ini, Yesus menegur orang-orang Yahudi yang telah mengeraskan hati mereka dan menolak untuk mengakui bahwa Yesuslah Sang Mesias yang dijanjikan Allah. Tanda-tanda dan mukjizat yang Yesus kerjakan tidak mereka akui. Padahal dari tanda-tanda tersebut, mereka seharusnya dapat mengerti akan kealahan Yesus. Oleh karena itu, tanda terakhir dan terbesar yang akan dinyatakan kepada mereka adalah kebangkitannya sendiri. Yesus menegur orang-orang Yahudi yang begitu mengeraskan hati, padahal bangsa-bangsa lain, yaitu penduduk Niniwe dan ratu dari selatan, bertobat setelah mendengarkan pengajaran Allah. Mereka telah menolak Yesus dengan pikiran mereka yang jahat dan tidak mau setia dengan pengajaran para nabi yang telah menubuatkan kehadiran Sang Mesias yang sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kitab Keluaran pada hari ini juga menceritakan mengenai Raja Firaun yang mengeraskan hati, padahal ia telah melihat tanda-tanda dahsyat Allah berupa 10 tulah. Tulah terakhir begitu dahsyatnya sampai anak sulung Firaun sendiri pun mati. Tanda-tanda alam yang begitu dahsyat tidak membuat Firaun bertobat. Ia tetap melakukan pengejaran terhadap bangsa Israel yang sudah dibebaskan olehnya. Akhirnya, Allah sendirilah yang berperang melawan tentara Mesir dan membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Refleksi bagi kita. Pada saat kita mendengar cerita mengenai Raja Firaun atau orang-orang Yahudi yang menolak Yesus,
mungkin kita akan merasa heran atau bahkan jengkel dengan kekerasan hati mereka. Kita tidak habis berpikir, mengapa tanda-tanda hebat dari Allah tersebut tidak membuat manusia bertobat. Namun apabila kita sedikit merefleksikan diri, mungkin kita pun pernah atau bahkan seringkali gagal untuk mengenali tanda-tanda dari Tuhan untuk diri kita pribadi lepas pribadi. Seringkali tanda-tanda itu tidaklah sedahsyat 10 tulah Mesir, Laut Merah yang terbelah, atau mujizat kebangkitan orang mati. Tanda dari Tuhan seringkali datang dalam bentuk yang sangat sederhana, sampai kita sendiri tidak menyadari bahwa tanda itu berasal dari Tuhan untuk diri kita. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan agar kita mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali, dan saat itu juga kita sedang menyimpan kemarahan kepada seseorang, itu adalah tanda dari Tuhan agar kita segera mengampuni. Pada saat beberapa orang menelepon kita dan mengatakan bahwa komunitas mereka sangat membutuhkan seseorang dengan talenta yang kita miliki, mungkin itu adalah tanda dari Tuhan agar kita melayani di komunitas tersebut. Pada saat kita melihat orang kecil, miskin, dan terlantar, dan hati kita tergerak oleh belas kasihan, mungkin itu juga adalah tanda dari Tuhan agar kita berbelas kasih kepada mereka. Marilah kita membuka hati kita untuk peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan. Tanda-tanda itu akan membawa kita kepada pertobatan sejati dan membentuk kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Janganlah mengeraskan hati dan belajarlah untuk taat kepadanya. Maka kita akan mengalami kepenuhan hidup sebagai anak-anak Allah. Damai sejahtera dan sukacita akan mengikuti sepanjang hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, atas rencana-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami untuk menjadikan kami semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Terangilah akal budi dan hati kami senantiasa, agar kami dapat mengenali setiap tanda yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah hati kami lemah lembut dan rendah hati untuk selalu taat kepada kehendak-Mu dan percaya bahwa rancangan-Mu dan jalan-Mu lah yang terbaik bagi hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.